وسلم أحمد الناس علي بن حسين الأطرس إلى شيخنا الحبيب أحمد بن حداد ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para orang tua, para guru, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali di majlis kita yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab yang baru. Setelah lebih dari 4 tahun kurang lebih ya, kita membahas tentang masalah toharoh, tentang masalah air, tentang masalah tayamum, tentang masalah mandi, dan terakhir tentang masalah hukum-hukum di dalam masjid. Maka kita masuk kepada pembahasan tentang sifatus sholah, tentang bentuk gambaran sholat ya. Ada pertanyaan begini, Ustadz, benar nggak ada suatu kitab yang membahas tentang sifat sholatnya Rasulullah? Jawabannya betul, ada kitab yang membahas tentang bagaimana tata cara sholat menurut Rasulullah. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Safinah, nama kitabnya Matan Takrib, nama kitabnya Fathul Mu'in. Artinya apa? Kitab-kitab fikih yang kita sering buka. Nah, itulah tata cara sholat menurut Rasulullah. Jadi jangan sampai kita berasumsi bahwasanya sholat yang dikerjakan Imam Syafi'i, yang diajarkan ulama-ulama madhab Maliki, Hanafi dan Hambali tidak sesuai dengan Rasulullah ya. Kita kadang lebih percaya ame ajaran orang-orang yang hidup baru-baru ini aja. Saya mau tanya, Imam Syafi'i ame kita orang sekarang lebih dekat mana ame Rasulullah? Imam Syafi'i apa kita? Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas yang mazhabnya namanya mazhab Maliki, sama kita dekatan mana sama Rasulullah? Imam Malik. Bahkan Imam Malik muridnya sahabat. Berarti yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah Imam Maliki apa kita? Imam Maliki apa ustadz zaman sekarang? Imam Maliki logikanya seperti itu, hadirin. Jadi aneh, sangat aneh kalau ada orang sekarang mengaku dia itu sholatnya sama kayak Rasulullah, sedangkan dia nggak pernah lihat Rasulullah, sedangkan dia nggak pernah lihat sahabat Rasulullah. Imam Maliki muridnya sahabat, Imam Hanafi muridnya sahabat, sahabat muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen belajar, nah itu harus belajarnya lewat
mustahab. Gitu. Nah, ini kita mesti hati-hati hadirin dengan kitab-kitab yang beredar tentang sifat sholatnya Rasulullah. Ya. Bukan saya melarang baca, bukan. Silahkan baca, cuman hati-hati. Karena ulama dari sekian kurun, ratusan kurun sudah menjelaskan bahwasanya kalau kita pengen kenal tentang ibadahnya Rasulullah, ya harus lewat 4 mazhab tadi. Ya. Kenapa? Karena 4 mazhab inilah yang menjadi metodologi untuk kita memahami bagaimana ibadahnya Rasulullah. Itu ya. Contoh begini, ada pertanyaan, Ustadz, kok sholatnya Rasulullah ya beda-beda sih? Mazhab Hanafi tangannya ke atas seperti ini, mazhab Maliki lurus seperti ini, mazhab Syafi'i di tengah-tengah, bahkan ada yang sambil geser ke kiri sedikit, ada yang di bawah sini. Pertanyaannya, yang Rasul yang mana? Ya, yang sholatnya kayak Rasul yang mana? Jawab, semuanya. Kok semuanya? Ya Rasul sholat tidak dalam satu cara saja hadirin. Jadi kalau Rasul sholat itu sahabat kan liatin. Ada yang lihat Rasul angkat tangannya agak tinggi, sehingga dibilang Rasul sholatnya tangannya ditaruh di atas dada. Ada yang lihat Rasulullah sholatnya apa? Merentangkan tangannya seperti ini ya, tidak bersedekap. Sehingga kata sahabat, Rasul sholatnya tidak bersedekap. Ada yang lihat Rasulullah sedekapnya sempurna lurus, berada di antara dada dan pusar, sehingga dibilang Rasulullah sholatnya itu di tengah-tengah. Ada yang lihat Rasul sholatnya turun ke bawah, maka dikatakan Rasul sholatnya turun ke bawah. Bener gak semua? Bener semua. Yang salah yang mana? Yang salah yang gak sholat, ribut doang kagak sholat. Nah, ini yang menjadi pondasi dasar untuk kita memahami bagaimana ciri atau cara sholatnya Rasulullah. Dan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam bab yang pertama ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ini pernah kita kisahkan ya tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang belajar Islamnya cuma 3 tahun tapi paling banyak ilmunya. Ya, tercatat dalam kitab-kitab hadis Imam ya Sayyidina Abu Hurairah itu menyampaikan hadis kurang lebih 5.000-an hadis. Ya. Sedangkan sahabat yang lain hanya 3.000, bahkan 1.000. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar tidak mencapai 100 hadis. Kita bisa bayangkan dari awal mula Islam sampai Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuman mencapai 80-an hadis. Arti ada alasannya kenapa kok hadisnya sedikit. Nah, ini Abu Hurairah suatu hari pernah ya beliau itu menyampaikan suatu hadis, di mana dalam hadis ini bercerita tentang seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurqi. Siapa namanya? Khalad bin Rafi' Az-Zurqi. Ya. Ini sahabat di zaman Nabi yang kalau sholat buru-buru, sholatnya buru-buru. Ya. Kita pernah dengar tuh ya, ada pesantren namanya Manbaul Hikmah. Itu kalau sholat tarawihnya cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Apakah salat seperti ini sah? Nah, inilah terjadi pada zaman Rasulullah dari sahabat yang bernama Khalid bin Rafi' Az-Zurqi. Ini seorang sahabat tadi salat buru-buru.
Nabi dari belakang lihat, ini orang sholatnya buru-buru. Nah, emang dasaran sahabat ya, dinyamperin Rasulullah, disalaman sama Rasulullah. Rasul bilang apa? Sholli fa innaka lam tusolli. Khalid, sholat lagi, ente belum sholat. Kok belum sholat? Tadi perasaan udah sholat. Sholat lagi, Allahu Akbar. Tuk, cepat. Rabi, assalamualaikum. Gimana Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ente belum sholat. Bingung, sholat lagi, disuruh sholat lagi, sampai 3 kali masih disalahin. Nih adab. Pelajaran yang pertama, kalau disalahin jangan banyak nanya, ikutin perintahnya aja. Itu adab kita ya. Mandi, udah mandi rapi, keluar disuruh mandi lagi. Kan udah mandi tadi, jangan dulu tanya kenapa, jangan, sampai 3 kali. Setelah 3 kali ngulang sholat, ya Khalid bin Rafi nanya sama Rasulullah, ya Rasul, salah saya di mana ini? Udah 3 kali sholat, ya, masih sholat lagi yang keempat, udah 3 kali ini jamaah. Lantas Rasul mengatakan, idza kumta ilas sholat, kalau ente pengen ngerjain sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, summa staqbilil kiblah, habis itu ngadep kiblat, summa fakabbir, kemudian takbir, kemudian baca Quran, kemudian ruku dengan tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah, kemudian sampai selesai. Oh, sahabat baru paham, ternyata saya disuruh ngulang karena sholat saya tidak tumakninah. Nah, dari sinilah muncul istilah tumakninah. Sebelumnya enggak. Sebelumnya kenapa? Kok tidak ada hadis tentang tumakninah? Karena sahabat sholatnya benar semua. Sahabat sholatnya lama, sahabat sholatnya khusyuk. Baru tumben ini ada kejadian sahabat sholatnya buru. Nah, ini yang saya katakan, kesalahan sahabat itu bisa menjadi sebuah hukum ya, makanya salahnya sahabat itu jadi hikmah ya. Kita nih hidup kalau bener mulu, lempeng mulu, nggak bisa ngambil pelajaran hadirin. Makanya Allah bikin kita salah, biar itu kesalahan jadi pelajaran buat kita itu ya. Nah, ini ada beberapa fawaid yang bisa kita petik. Yang pertama, idza kumta ilas shalah, kata Rasulullah, apabila engkau hendak melaksanakan sholat. Kalimatnya kumta. Kalau kita belajar nahu, koma, komu, komat, komata, kumna, kumta, kumtuma, kumtum, artinya engkau telah melaksanakan ya sholat. Nah, ini hadirin ya, kalau kita belajar bahasa Arab sedikit kita kupas, kalimat fi'il madi itu maknanya perbuatan yang dikerjakan di masa lalu. Tapi fi'il madi yang digunakan untuk menunjukkan masa yang telah lalu itu kadang-kadang bisa menunjukkan masa depan, bermakna fi'il mudhari. Kapan? Kalau bertemu iza ya, idza ya. Jadi fi'il madi yang maknanya telah bisa bermakna fi'il mudhari yang maknanya akan ketika bertemu iza. Maka dalam Quran banyak tuh, idza jaa nasrullahi, apabila tuh, datang, iza jaa. Harusnya kan jaa maknanya apa? Idza samaun fatarat, apabila langit terbelah. Udah terbelah belum? Belum ya. Nah, maka dalam memahami ini dalam Al-Qur'an, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Idza kuntum, apabila kalian hendak sholat ya. Jadi ada orang karena bahasa Arabnya nanggung, dia akhirnya memahami apa? Kalau sholat wudunya belakangan.
Jadi sholat dulu baru apa? Wudu. Kata Allah, idza kumtum, kalau kalian sudah sholat maka basuhlah wajah. Tuh. Dari mana dipahamnya begitu? Dari Quran yang ngomong. Ya, Quran bicaranya ini fi'il madi. Fi'il madi maknanya telah. Nah ini bahaya hadirin. Makanya ulama pernah mengatakan, ya, hadis Nabi itu adalah racun, kecuali buat para ahli fikih. Ya. Jadi suatu hari pernah salah seorang ulama hadis datang ke Imam Malik. Soal. Ini ulama hadis, bukan ulama sembarangan. Datang ya Imam Malik, saya punya beberapa kitab hadis. Saya punya catatan tentang hadis. Tolong pilihkan mana hadis yang bisa saya pakai buat ibadah. Tuh. Jadi ulama hadis itu hanya kolektor. Ulama hadis itu hanya ngumpulin hadis, tapi tidak memiliki kapasitas untuk memahami hadis. Ya. Makanya kita kalau untuk urusan ibadah tanyanya ahli hadis, ahli fikih. Ahli fikih, ya. Bukan ahli hadis. Ya. Dan umumnya di zaman sahabat termasuk 4 mazhab ini semuanya ahli hadis. Ya, Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Maliki ahli hadis, Imam Hanafi ahli hadis, apalagi Imam Ahmad udah paling tinggi dah tuh, 1 juta hadis sanad matannya di luar kepala. Kalau kita di luar semua gitu. Ada sih hadis yang kita hafal, innamal a'malu, itu dari dulu kagak nambah-nambah. Para hadirin rahimakumullah. Langkah yang pertama kata Rasul, kalau engkau pengen sholat maka nomor 1, fa'asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya. Nah inilah yang disebut dengan syarat. Ya. Ini dulu zaman Nabi belum ada pembahasan syarat sholat apa, rukun sholat apa, nggak ada pembahasan begitu. Semua hanya ucapan Nabi. Makanya udah paling enak kita belajar fikih lewat kitab-kitab ulama fikih. Udah, ya. Nggak usah baca hadis Sahih Bukhari, nggak usah. Itu bukan bacaan kita. Kalau bacaan kita apa? Nah ini nih kita fikih. Udah langsung jadi. Ya. Apa itu syarat? Syarat itu adalah kewajiban yang kita kerjakan di luar sholat. Itu namanya syarat. Atau sebelum melaksanakan ibadah. Tuh. Yang kedua, rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah kewajiban yang kita kerjakan di saat ibadah. Jadi beda antara rukun sama syarat. Kalau syarat sebelum, kalau rukun ketika melaksanakannya. Nah, ini syarat yang pertama orang sholat adalah wudu. Apa fungsinya wudu? Wudu fungsinya adalah mengangkat hadas kecil. Ya. Ada kasus begini hadirin. Ada sahabat, 2 orang sahabat. Suatu hari nggak kedapetan air. Ya. Pengen wudu kagak ada air. Akhirnya kedua-duanya ini tayamum sebagaimana saran dari Rasulullah. Nah ketika dia tayamum, rapi sholat berjamaah berdua nih hadirin, tiba-tiba ini sahabat nih berdua ketemu air. Ya. Akhirnya tuh ya ini sahabat yang satu tadi tidak mengulang karena merasa sudah sholat, yang satu wudhu lagi, ngulang lagi karena ngerasa nemu air. Pertanyaannya yang benar yang mana? Yang sholat lagi apa yang tayamum aja? Nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami ada problem ya Rasul. Kami sholat yang satu dengan tayamum, yang satu dengan air. Saya udah sholat tadi, cuman saya ngulang lagi karena nemu air. Kira-kira yang sah yang mana? Apa kata Rasul? Ente yang ngerjakan dengan tayamum, sholat sekali, maka sholat ente sudah cukup sah. Dan ente yang ngerjain 2 kali dengan tayamum dengan air wudhu, maka dapat 2 pahala. Tuh, nggak ada yang salah. Makanya kadang-kadang kita ribut, mohon maaf ya, kita ribut pada masalah yang dua-duanya benar. Mana yang benar? Kunut apa nggak kunut? Dua-duanya benar. Saya pernah ditanya sama jamaah saya. Jadi waktu itu saya sholat di satu pesantren, saya makmumnya.
Ya kan adabnya begitu, kalau kita jadi tamu, yang imam tuan rumah adabnya. Imamnya nggak kunut. Selesai rapi sholat, ada jamaah kita nanya, Ustaz, aneh mau nanya dah, kenapa? Itu imamnya nggak kunut maksud tuh? Emang sah tuh gitu katanya ini ya. Berarti belum ngaji di Kuitang malam Kamis tuh hadirin. Kalau ngaji malam Kamis, nggak bakal begitu ngomongnya. Udah maklum, udah tahu. Yang penting sholat ya. Percuma kita debat kunut dari jam 10 malam sampai jam 3, sholat subuhnya jam 7. Ini hadirin rahimakumullah tuh ya. Jadi kasusnya kayak begitu. Ada lagi yang nanya, Ustaz, ini kalau ada jenazah, ini nggak ada air Ustaz, bagaimana mandiin jenazahnya? Allahu Akbar. Emang unik-unik pertanyaan orang ya. Kalau yang nanya itu nanya kepada Sayyidina Umar, dibalikin hadirin. Kata Sayyidina Umar, emang ada kasus begitu gitu. Kenapa? Karena di zaman dulu, di zaman orang tuh kalau nanya pasti penting. Kalau sekarang pertanyaan orang banyak yang kagak penting. Ya murid saya nanya, Ustadz saya mau nanya apa? Itu Nabi Ibrahim, itu bapaknya kan Azar, kan tukang bikin patung. Itu bikin diri apa beli begitu. Astagfirullah. Ini pentingnya di mana? Mau beli kayak mau bikin diri kayak, yang jelas tukang patung kan gitu ya. Aneh pertanyaan, tapi memang karena dia nanya karena pengen tahu ilmu ya. Bagaimana satu ada jenazah pengen dimandiin gak ada air, jawabannya pakai tayamum ya. Nah terus kita tayamumin di rapi nih, udah kita sholatin, udah kita kafanin, pas pengen dikuburin ternyata ada air hadirin. Buka lagi nggak? Mandiin nggak? Kata ulama enggak. Ya. Kenapa? Berdasarkan kaidah, ya, kaidah usul fiqh, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhi, apabila suatu perintah sudah dikerjakan dengan caranya sesuai dengan syariatnya, maka sudah tidak ada lagi tanggungan beban buat dia. Yaitu. Yang kedua, bisa menjadi haram hadirin. Ini udah rapi, ditayamumin, dikapanin, udah disolatin, dibuka lagi kan mudarat buat mayit. Sedangkan makruh hukumnya menunda-nunda penguburan jenazah karena sunnahnya disegerakan hadirin. Nah itu. Ini masalah-masalah kayak begini dibahasnya di ilmu fikih, di ilmu lain nggak dibahas. Baik. Kemudian setelah engkau berwudu, kata Rasulullah, menghadaplah ke arah kiblat. Ya, kemarin sudah kita bahas ya tentang khilafiyah masalah kiblat. Ada orang yang berkeyakinan hadirin, katanya kiblat udah bergeser. Ya ini, bener nggak sih kiblat bergeser? Jawabannya dua, bisa bener, bisa enggak. Saya pernah suatu kali ngecek pakai Google Earth. Jadi ada aplikasi khusus itu narik garis dari Ka'bah sampai masjid kita, sampai Kuitang bisa. Kita tarik tuh sampelnya 3 masjid. Satu Masjid As-Salafiyah, masjid tertua di kampung saya. Kedua Musola Al-Waqfiyah. Yang ketiga Masjid Darul Muslimin. 3. Kita tarik dari Ka'bah. Ternyata musola tempat kita sholat kurang geser kanan dikit. Pas kita tarik ke masjid lama, masjid orang dulu, ya mungkin usianya lebih tua masjid saya daripada masjid Ariyat ini, lebih dulu banget. Ternyata sesuai lurus dengan kiblat, subhanallah. Ya. Musola yang baru, ya itu nggak sesuai dengan kiblat. Masjid yang lama ternyata apa tuh? Sesuai. Nah makanya gimana hadirin kasusnya kalau kita sholat, kadang ada jamaah yang kiblatnya beda Ini urusan kiblat. Kita tidak wajib nyari kiblat. Pokoknya kalau kita datang masjid ya udah ngadep sono, udah itu aja. Nggak usah pakai ngecek lagi hadirin. Datang ke masjid Ariyat, kebetulan bawa handphone, ada kiblatnya di situ, dicari lagi. Jangan, nggak perlu.
Kenapa? Karena orang yang berijtihad nyari kiblat di sini, ya, itulah dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Kita yang nggak pernah ngukur, nggak usah nyari-nyari, cukup pakai ijtihad beliau, selesai. Gitu. Jangan sampai nanti masjid ini kisruh cuman lantaran masalah kiblat. Yang atuh agak nyerong sono, yang atuh lurus, kan nyundul pas lagi apa ya? Pas lagi ruku tuh, ya. Nyaman nggak hadirin? Jadi kita nggak wajib ya mencari arah kiblat kalau masjid udah ada arah kiblatnya, kecuali kita di rumah orang nggak tahu kemana kiblat, nah boleh tuh nyari, silahkan tuh ya. Nah, setelah menghadap kiblat maka fakabir, takbirlah, ini dia. Nah dari sinilah ulama menganggap takbiratul ihram itu rukun, ya. Jadi nanti kita simak nih apa saja yang dikatakan sama Nabi dalam hadis ini, maka itulah rukun sholat. Yang tidak dikatakan maka bukan. Ya. Nah takbirnya tidak disebutkan sama Nabi dalam hadis ini. Dari mana sahabat, dari mana orang kok bisa tahu Nabi takbirnya begini? Dari perkataan sahabat yang mengatakan Rasul kalau takbir tangannya sejajar dengan pundak. Sahabat mengatakan Rasul kalau takbir sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Kalimat sejajar dengan pundak mengandung makna yang banyak. Contoh, saya angkat tangan nih, saya begini, sejajar sama pundak. Dari mananya? Dari ujung tuh. Jadi kalau orang takbir Allahu Akbar, ini sama kayak Rasulullah. Ada yang takbir angkatnya begini, Allah. Nah, ini sejajar sama pundak nih, bawahnya tuh. Ya. Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya benar, kan begitu? Ya. Jelas? Jadi ada yang angkat sampai kuping, ada yang angkat sampai dada. Dua-duanya benar hadirin. Tuh. Ya. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa yang wajib dalam sholat adalah mengucapkan takbirnya tapi enggak angkat tangannya. Ya. Karena Nabi enggak nyuruh apa tuh? Angkat tangan. Nabi cuma bilang apa? Fakabir, takbirlah engkau. Makanya suatu hari saya lagi di puncak, lagi sholat kebetulan di masjid. Pas ada orang, mungkin orang dari Arab ya, mukanya muka-muka Arab. Saya nungguin nih orang. Ini kok nggak mulai sholat, masih begini aja tangannya. Ternyata mazhabnya apa? Maliki. Tahu-tahu dah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tuh. Jadi nggak perlu begini hadirin. Sholatnya gini, Allahu Akbar sah, karena mengangkat tangannya sunnah. Ya. Nah, bagaimana orang kalau angkat tangan cuma segini doang hadirin? Maaf ya. Allahu Akbar. Kelihatan nggak di belakang? Segini doang hadirin. Saya contohin ya. Orang kan normal angkat tangannya kan begini, Allah ya, atau begini. Ini kan Allahu Akbar. Kira-kira kalau begini sah nggak? Jawabannya sah, karena mengangkat tangan apa? Sunnah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya. Nanti ada tuh pembahasan dalam kajian fikih, ada yang namanya aslus sunnah, ya asalnya sunnah, ada yang namanya kamalus sunnah, sempurnanya sunnah. Contoh, orang sholat duduk hadirin nih. Orang kalau sholat duduk, gimana cara rukunya? Nih coba diperhatikan. Rukunya kata ulama biar dapat adalah sekedar nunduk begini. Ini sudah ruku. Nunduk aja gini. Tapi kalau pengen sempurna sunnahnya, maka kita harus sejajarkan muka kita dengan dengkul kita. Contoh begini. Ya ruku deh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Tapi kalau gini Allahu Akbar sah. Cuman hanya mendapatkan aslus sunnah gitu ya. Nah, jadi nanti ada aslus sunnah, ada kamalus sunnah. Nah, nanti kalau mau nanya silahkan ya. Lanjut lagi ya.
Summa ikra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa saja yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, baca Qur'an. Nah, di sini Rasulullah tidak menyebut surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga dari 4 mazhab, 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan Fatihah wajib. Tapi Hanafi menyatakan Fatihah nggak wajib. Dasarnya hadis ini. Karena yang Rasul suruh, bacalah apa saja yang mudah bagimu dari Al-Quran. Makanya kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah, itu berarti dia mengikuti mazhab apa itu? Hanafi. Kenapa mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki wajib baca Fatihah? Karena Rasul bilang, la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang nggak baca Fatihah. Ya. Makanya mohon maaf hadirin, antum kalau jamaah ame orang yang mazhabnya beda, ya kan kelihatan tuh ya, orang kita sama orang sono beda dah ya. Maaf, misal contoh, kita lihat ada orang Allahu Akbar begitu. Rasul dalam riwayat dikatakan, kata sahabat, saya lihat Rasul lagi sholat jenggotnya goyang-goyang, hadirin. Ya. Kalau jenggot goyang-goyang pertanda qomat, pertanda baca Al-Quran. Ada orang sholat sunnah Allahu Akbar, jenggotnya nggak goyang, mulutnya nggak, begini aja. Yang begini jangan dicolek jadi imam. Ya. Kenapa? Lah nggak baca. Ya. Nggak baca, hadirin. Dan tidak sah kita sebagai seorang makmum menjadikan imam orang yang kita anggap dan yakini dia nggak sah. Nggak sah. Contoh, mazhab Hanafi, imam kita mazhab Hanafi, barusan sebelum ke masjid nyium bini, habis nyium bini langsung sholat, batal nggak kalau mazhab kita? Batal, mazhab kita batal. Kita nggak sah makmum dengan dia, karena menurut kita dia batal, walaupun menurut dia nggak batal. Tuh. Apalagi nyium bini orang lagi, nauzubillah, tuh. Itu bukan batal, dosa, hadirin. Bukan batal lagi, dosa udah itu tuh. Nah, jadi masalah baca Fatihah ulama berbeda pendapat. Summarka, kemudian ruku. Nah, di sini nih Rasul tidak nyebutin takbir. Ya. Kalau bahasa kata habis baca Quran, ya takbir dah. Enggak, Rasul nggak bilang takbir. Maka takbir perpindahan atau takbir intikal itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau kita udah baca minal jinnati wan nas, langsung aja ruku, nggak batal. Karena Rasul tidak nyuruh. Apa yang Rasul tidak suruh berarti sunnah. Ada gak doa iftitah tadi di sini? Nggak ada. Berarti Ada gak ta'awuz, auzubillah? Nggak ada. Berarti sunnah. Nah, kemudian ruku hatta tatma'inna rokian, sampai tenang, sampai tumak ninah. Ya. Makanya ada istilah tenang dalam bahasa Arab. 2 yang kita tahu, sakinah dengan apa? Tumak ninah. Ya, kalau kita kan, kalau misalnya ada orang yang nikah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah. Kenapa kok rumah tangganya tidak tumak ninah gitu ya? Padahal tumak ninah maknanya apa? Tenang kan gitu. Ya. Bener gak? Ada yang jawab, ada yang nyeletuk. Kan tumak ninah sekedar mengucapkan subhanallah, entar rumah tangganya bentaran lagi. Kayak orang bilang betul. Enggak begitu ya hadir. Nih, sakinah dengan tumak ninah sama-sama tenang. Bedanya kalau tumak ninah setelah goncang atau setelah gerak terus diem, itu namanya tumak ninah. Makanya ketika orang ruku kan gerak tuh, dia diem, nah itu namanya tumak ninah. Tapi kalau sakinah memang sudah diem, memang sudah tenang, ya, emang dasarnya udah tenang. Nah ini pelajarannya, kenapa rumah tangga harus sakinah bukan tumak ninah? Karena rumah tangga harus didahului dengan ketenangan. Syarat orang pengen berumah tangga, cari bini yang bikin tenang, bukan ribut dulu baru
tenang. Kalau ribut dulu baru tenang namanya tumak ninah. Lah kan begitu ya. Kita nyari bini nih, ribut dulu, berantem dulu baru kita kawinin. Tenang dah tuh. Iya, ntar bakalan goyang lagi. Ya, tuh. Makanya beda tumak ninah dengan apa tadi? Sakinah tuh ya. Nah, ini ya. Nah, seberapa panjang ulama berijtihad. Ya, yang namanya tumak ninah itu sekedar mengucapkan subhanallah. Maka ada nih hadirin ya, khotib ya. Nah, kalau khutbah Jumat kan kadang suka bawa apa itu? Bawa teks. Ya. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Duduk kagak doa, kagak tenang, langsung bolak-balik teks. Ini tidak dapat tumakninah hadirin. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan segitu. Langsung buka teks ini ganti langsung bangun lagi. Harusnya rapi, duduk, tenang dulu. Ya, sekedar subhanallah. Tenang dulu, baru baru nyari teks khotbah. Yang kedua saran saya kalau pakai teks khotbah kalau bisa di staples. Kenapa? Karena kejadian khotbahnya sampai 5 lembar. Pas lagi khotbah kedua jatuh teksnya, aur-auran. Pas dipungut ternyata acak-acakan. Akhirnya ngulang lagi khotbah pertama. Kata jamaah udah khotbah kedua, khotbah pertama lagi. Nah ini hadirin ya. Pernah kejadian juga khotbah pakai tab, pakai internet. Pas turun pengen buka lagi, ternyata internetnya mati hadirin tuh. Maka paling cakep khotbah diapal, selesai udah itu. Ya. Khotbah kalau bisa jangan megang apa ya? Teks kalau bisa. Kalau bisa. Rasul di zamannya pakai teks ya Rasul? Enggak tuh ya. Nah usahain ya gitu. Kecuali badal Jumat dah. Kalau badal Jumat nggak apa-apa, emang nggak ada yang lain tuh ya. Jangan sampai kejadian begini nih. Khotib nggak datang, ustadz nggak ada. Mohon maaf hadirin Jumat libur begitu. Lah, kan ada kertas baca gitu hadirin ya. Nah ya, jadi demikian. Nah kemudian sumarfa, kemudian bangkit, bangun hatta ta'tadila qaiman, sampai engkau tegak berdiri. Nah ini ya. Di sini dalam hadis ini tidak ada yang menyebutkan tumakninah. Nih, tidak. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan tumakninah ketika i'tidal tidak wajib. Ada ulama, tapi mazhab kita enggak ya. Mazhab kita menyatakan tumakninah itu apa? Wajib pada setiap gerakan. Nah, ternyata dalilnya ada hadis lain yang mengatakan ya hatta tatma'inna qaiman. Nih pentingnya hadis lain nih hadirin, bukan hadis yang ini. Dan engkau bangun sampai tenang gitu. Nah, cuman ulama membagi bahwa ada rukun panjang, ada rukun pendek gitu ya. Apa rukun panjang? Rukun yang kalau kita kerjakan mau lama boleh. Contoh ruku, rukun panjang. Contoh sujud ya. Suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW itu sedang sholat di masjid. Nah ini kejadiannya hadirin, rumah Rasul sama masjid itu kan sebelahan. Dan rumah Sayyidina Ali dengan istrinya Sayyidah Fatimah sebelahan masjid. Suatu hari Rasul lagi sholat, tiba-tiba Hasan Husain keluar. Kalau keluar kemana? Ke masjid, emang sebelah masjid ya. Karena ada orang bilang begini hadirin, anak kecil nggak apa-apa masukin masjid. Nah, ini perlu kita jelaskan, anak kecil yang belum mengerti aturan masjid kagak boleh ke masjid. Takutnya kenapa? Ngacak-ngacak masjid. Karena ada kejadian anak kecil diajak bapaknya sholat ke masjid, bapaknya kayak sarung, kebetulan kagak pakai kolor hadirin. Itu anak kecil masuk nyelos ke kolongnya, dia angkat sarung bapaknya hadirin. Nah ini kan jangan sampai terjadi di sini kan gitu kan. Makanya anak kecil yang boleh diajak ke masjid yang sudah
ngerti. Yang kalau kita bilang dek di sini aja, nggak usah kemana-mana. Siap ayah, udah sholat di situ. Walaupun sholatnya nggak bener, tapi yang penting jangan jalan-jalan. Nah ini kasusnya begitu. Nah keluar Hasan Husain, Rasul lagi sujud hadirin, naik ke pundaknya Rasulullah. Sahabat bingung ini. Mungkin kalau kita ilustrasikan bisa menitan itu sujudnya, bisa sampai 5 menit, kan nggak normal hadirin, sholat sujud 5 menit kan. Sahabat mengira Rasul sudah dipanggil sampai Allah, Rasul meninggal, sampai sahabat melongok ini. Itu boleh hadirin ya, uzur, uzur. Kalau kita lagi sholat ngelongok, uzur boleh. Cuman niatnya bukan pengen bangun. Kalau niatnya bangun, nanti jatuhnya sujud kedua, nanti jatuhnya itu. Ya. Jadi nengok juga boleh hadirin. Kalau uzur. Ya. Nah, jangan sampai kita lagi sholat, ya, handphone nyala tuh, ringtone-nya malah Cikini gondang dia lagi hadir itu. Jamaah keganggu, kagak khusyuk sholat. Turun nggak apa-apa. Uzur. Ya. Jadi banyak tuh nanti uzur-uzur dalam sholat yang boleh kita kerjakan. Nah, dari situlah ulama beristihad bahwa sujud ruku boleh panjang. Karena Rasul pernah sampai lama tuh sujudnya. Dalam riwayat yang lain, malam nisfu Sa'ban, Sayyidah Aisyah nyari Rasulullah. Rasul mana nih? Ternyata beliau dapatkan Rasul lagi sujud. Itu sujudnya panjang, belum pernah beliau lihat sujud sepanjang itu. Ya, sehingga ulama beristihad tadi kalau sujud itu boleh panjang. Cuman kalau kita sholat berjamaah jangan panjang-panjang ya. Takutnya kita sholat sujudnya panjang, jamaah pulas tuh. Itu pernah kejadian, saya ngajak santri saya dulu, ayo sholat tasbih. Sholat tasbih kan bacanya panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pas rakaat terakhir, sholat terakhir kan 4 rakaat, sholat terakhir pas sujud tahiyat akhir, sebelum tahiyat akhir ini lama banget sampai kita salam dia masih sujud, busuk banget nih orang. Ternyata bunyi tidur dia tuh ya. Makanya ya kalau kita ngajak orang, kita lihat dulu hadirin tuh. Setelah sujud duduk sampai tenang duduknya, kemudian bangun lagi ya sampai tenang, tumak nina. Nah ini ya, hatta tatmaina jalisan, summa syud hatta tatmaina sajidan, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kata Rasul terakhir, kemudian kerjakanlah semacam ini pada semua sholatmu. Nah ada yang nanya, Ustaz, kok Nabi nggak sebutin niat tuh? Berarti niat pengen bilang nggak wajib tapi wajib. Tapi sebutin nggak niat di sini? Enggak kan? Berarti niat apa ya? Nggak wajib. Nah ini dia. Makanya ngaji jangan tidur dulu nih. Ntar belum denger, berarti niat nggak wajib. Sholat nggak niat, nggak sah hadirin. Innamal amalu. Lalu pertanyaannya bagaimana masalah niat? Apakah dia bukan rukun? Karena Rasul nggak sebutkan tadi. Kata Imam Nawawi, nah tidaklah yang tidak disebutkan Rasul itu bukanlah rukun. Artinya apa? Yang Nabi nggak sebutkan bukan berarti dia nggak ada hadirin. Kan ada hadis lain, ya, ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kenapa Nabi nggak sebutkan? Karena memang masalah niat ulama berbeda pendapat tuh ya. Makanya terbagi dua, mazhab Syafi'i mewajibkan niat, mazhab Hanafi tidak mewajibkan niat. Ya. Terus yang benar yang mana? Kembali lagi, dua-duanya benar. Tuh ya. Nah ini pertanyaannya gini hadirin, ada dalam sebuah hadis, apabila seseorang berijtihad, ya, mengambil hukum, in asab kalau benar falahu ajron, dapat 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid, kalau salah pahalanya 1. Nah, ada ulama namanya Syekh Abdul Wahab Syaroni, dia katakan begini hadirin, pendapat ulama meskipun banyak
itu pasti ada satu yang benar. Walaupun beda-beda, tapi pasti ada satu yang benar, tapi yang tahu cuman mereka yang Allah kasih kasyaf, atau yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya, masalah niat Imam Hanafi nggak mewajibkan, Imam Syafi'i mewajibkan. Mana yang benar? Wallahu alam. Pasti ada yang benar. Kenapa? Kata Nabi kalau benar dua, kalau salah satu. Artinya dua-duanya boleh dipakai, cuman pasti ada salah satu yang benar, ada yang salah gitu ya. Cuman salahnya ulama itu boleh dikerjakan tuh ya. Salahnya ulama tuh hadirin ya. Kenapa? Ulama nggak sembarangan berpendapat ya. Makanya pahalanya gede banget, jadi ulama pahalanya gede. Bahkan dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah dan para malaikatnya, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, semuanya bersolawat memohonkan ampun buat orang yang ngajarin orang kebaikan ya. Jadi guru-guru itu sangat-sangat didoakan sampai makhluk semua, sampai semut gitu. Jadi kalau orang nanya, semut lagi ngapain sekarang ya? Jawabannya ngapain? Lagi doain ustadz, doain kiai itu. Ya. Ikan lagi ngapain ikan? Lagi doain, mintain ampun buat ulama, masya Allah. Ya. Baik, nah ini ya, inilah ya hadis yang pertama. Ya. Lalu hadis yang kedua dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Ini kata sahabat, Rasul kalau takbir dia jadikan tangannya sejajar dengan pundaknya. Yang tadi ya, bisa begini, bisa begini. Ada ulama begini hadirin, tangannya agak begini. Ya. Jadi kalau kita kan begini. Yang betul bukan begini ya, tapi agak lebar sedikit ya. Bisa begini. Ada yang begini hadirin. Jadi tangannya agak, ditanya kenapa kok begini. Nah, seluruh anggota tubuh kalau bisa semuanya menghadap kiblat, termasuk ujung jari begini hadirin ya. Tapi jangan begini, nggak ada agak begini itu, nggak begini enggak ya. Kalau begini ntar macan ya. Agak begini tuh. Allahu Akbar. Ya. Ada yang nanya, Ustaz kalau diputar bagaimana? Allahu Akbar. Setahu saya bukan diputer, tapi ditaruh bagian kanan dulu ke bawah, memuliakan yang kanan. Tapi kelihatannya kayak diputer. Allah gitu. Ya. Tapi saya sampai ginari belum nemu dari mana rujukannya. Sampai sekarang belum nemu nih. Kalau ada nanti kita diskusi di belakang insya Allah itu ya. Ustaz ada tuh di kitab ini. Oh iya silakan nanti kita diskusi. Sampai ginari belum nemu gitu yang begini. Apalagi yang begini. Yang begini aja belum, apalagi yang begini tuh. Itu. Karena memang begini. Ibadah itu harus dengan dalil. Ya, dalil. Nggak boleh kita ngarang-ngarang para hadirin. Wa idza raka'a, kalau Rasul ruku amkana yadaihi tuh ya. Kemudian beliau menekan kedua tangannya di dengkulnya. Ya. Begini hadirin, kalau Rasul ruku ya ditekan. Tuh. Jadi caranya tangannya lurus, nggak bengkok gitu. Lurus begini tuh. Ya, tangannya lurus. Nah ketika tangan lurus otomatis badan lu lurus. Kalau tangannya bengkok begini, nah tuh agak turun tuh, ada ya. Tangannya begini, bukan begini, tapi lu begini aja, digenggam, ya tuh. Nah, fa idza rafa'a ra'sahu, kalau bangun Rasulullah istawa, sampai tegak. Jadi nggak begini baru ruku, sambil nggak begitu, tapi bangun sampai tegak. Hatta yauda kulla faqarin makanahu, ya, sampai ya
tulang-tulang punggungnya itu kembali ke tempatnya, gitu ya, lurus. Nah itu nanti ada khilaf tuh, sami Allah begini apa begini, ya. Sudah masuk isya ya. Baik, kita cukupkan sampai sini saja. Mungkin ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan buat para jamaah. Kalau ingin bertanya, saya kasih waktu. Baik. Wallahu a'lam.